Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Karen Hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya di hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam acara podcast kali ini saya bersama dengan salah satu narasumber, ada Ustazah Siti Jakiro. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ya. Ustazah. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Fit selalu Ustazah ya? Selalu harus. Alhamdulillah. Beliau adalah salah satu pengajar di SMP IT Karen Hasanah Banjarbaru. Mengampu mata pelajaran apa Ustazah? Bahasa Indonesia Ustazah. Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tema tentang orang-orang yang merugi selama di bulan Ramadan Ustazah ya. Ya, Karena takutnya kita termasuk dalam golongan tersebut. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan Makanya sampai, makanya kita membahas tentang itu untuk menghindari termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Iya. Betul Ustazah. Sebelum masuk saya mau tanya Ustazah. Ya. Apa maksudnya dengan orang-orang yang merugi itu Ustazah? Ya, jadi Ustazah Okta dan penonton podcast semua. Jadi apa yang dimaksud dengan orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan? Orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya di bulan Ramadan. Gitu saja ya. Jadi yang menyia-nyiakan waktunya dan tenaganya saja ya. Betul. Nah, berarti ada beberapa faktor nih otomatis yang menyia-nyiakan itu. Ya, betul saja. Berarti ada faktor-faktor apa aja sudah yang membuat kita menjadi orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan? Ya Ustazah, sebenarnya ada banyak faktor dan hal-hal yang membuat kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan. Tapi untuk podcast kali ini kita akan mungkin membahas sedikit saja Ustazah faktor dan hal-hal yang membuat kita dianggap sebagai golongan orang-orang yang merugi nih selama bulan Ramadan. Nah, salah satunya apa itu Ustazah yang pertama? Jadi Ustazah Okta, yang pertama itu kenapa kita dikatakan orang yang merugi adalah kita yang menganggap bulan Ramadan ini bulan yang biasa-biasa saja. Maksudnya itu seperti ini. Kita semua tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Ya kan, yang dimana tuh bulan Ramadan ini itu segala pintu rahmat Allah buka untuk kita. Yang dimana kalau kita berbuat kebaikan sekecil apapun, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi ada nih orang yang beranggapan bahwa bulan Ramadan, ada apa dengan bulan Ramadan? Biasa aja bulan Ramadan. Apa bedanya bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain? Bedanya cuma puasa aja. Ya udahlah, kayak gitu. Berarti orang-orang yang menganggap bulan Ramadan ini sama dengan bulan-bulan yang lainnya, sehingga kegiatan mereka, ibadah mereka malah bukan lebih baik. Sama aja atau bisa lebih menurun. Iya, betul banget. Iya kan saja karena faktor puasa gitu saja ya. Jadi ibadahnya menurun daripada bulan-bulan sebelumnya. Begitu. Nah, berarti ada faktor apa lagi Ustazah? Yang kedua itu adalah, ini yang bahaya ya Ustazah. Yang kedua itu adalah orang yang bersemangat di awal Ramadan saja Ustazah. Jadi niat taubatnya, niat istiqomahnya tuh hanya di awal-awal Ramadan saja. Padahal Ramadan itu lama ya kan, 1 bulan. Nah terus di tengah-tengah tuh karena merasa ya Allah capek kerja nih, capek sekolah nih, jadi niatnya tuh jadi menurun di tengah-tengah puasa. Sebenarnya itu sungguh sangat sia-sia dan rugi banget ya Ustazah ya kan? Berarti yang semangatnya turun naik. Kadang-kadang kita menemui di masjid nih. Sering saja kadang-kadang sholat tarawih di awal 1 sampai pertengahan Ramadan full safnya full. Nanti lihat aja nanti di akhir-akhir Ramadan siapa pemenangnya saja ya. Imam pemenangnya. Imam dan muazzinnya. Nah, itu saja biasanya. Jadi orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang beranggapan yang merasa ibadahnya itu di awal naik, di akhir turun, malah ibaratnya tidak istiqomah saja. Iya, betul sekali.
tergoda dengan berburu baju baru, Baju baru. malam raya. Nah, seperti itu. Iya Ustazah, betul Nah, sekali. terus apa lagi Ustazah faktor yang lainnya? Ya, terus faktor yang lainnya itu adalah mereka yang menyia-nyiakan harinya dengan berleha-leha, tidur saja. Tidurnya nih dari, misal nih selesai sahur, habis sahur tidur. Sementara setelah sahur kan ada sholat subuh. Habis itu mereka tuh habis sahur tidurnya bangunnya mau azan maghrib. Ya Allah, itu sungguh sangat luar biasa. Berapa sholat yang mereka lewatkan? 3. Iya, subuh, zuhur, dan asar. Ya Allah, Betul, luar biasa. Nauzubillah. Ya, jangan sampai kita Jangan seperti itu sampai. saja Oktaya. Berarti tadi apa saja yang tidurnya dari habis sahur langsung sampai mau buka. Ya, betul sekali. Nah, terkadang kan karena bagi anak-anak ustazah ya yang belajarnya di rumah aja nih ustazah, kadang-kadang males, leha-leha, lapar, karena lapar malas beraktivitas, sehingga digunakan waktunya untuk tidur. Iya. Tidurnya juga kebablasan sampai sore, sampai mau maghrib, sehingga tidak ada tidak ada ibadah-ibadah yang dilakukan saat siang harinya. Nah, betul sekali Ustazah. Rasulullah SAW bersabda, ini saja kita ngomongin hadis sedikit ya Ustazah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam hanya begadang saja. Itu di dalam hadis riwayat Ahmad nomor 8843. Yang artinya itu saja, yang maksudnya bukan berarti kita tidak boleh tidur. Kita boleh tidur, tapi tidak melulu tidur dan meninggalkan sholat serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Betul banget Ustazah, apalagi kan kadang-kadang kalau nggak tidur main gadget seharian. Itu ya Allah. Sehingga puasanya itu hanya mendapatkan tadi kata Ustazah Jakiroh, Iya, lapar dan haus saja. Iya. Auzubillah min dzalik. Nah, terus Ustazah yang terakhir ada apa lagi? Ini yang terakhir ya Ustazah ya. faktor-faktornya. Sebenarnya kan ada banyak ya, tapi karena sesuai dengan kesepakatan kita tadi kita membahas sedikit saja. Jadi yang terakhir itu adalah mereka merugi di bulan Ramadan ketika mereka meninggalkan Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran, apalagi memahami makna atau arti dari ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya Allah, jauhkan kita ya, jangan seperti itu ya Allah. Ya. Berarti mereka tidak membaca Al-Quran, malah meninggalkan Al-Quran itu saja ya. Iya, betul sekali. Jadi misal nih dulu maksudnya sebelum Ramadan nih baca Al-Qurannya 1 halaman. Ternyata waktu Ramadan separuh halaman aja nggak sampai dibaca karena alasannya lemes sudah puasa, lemes sudah bekerja. Gitu ya Allah. Betul, jangan sampai. Malah tambah turun baca Al-Qurannya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Ya, apalagi termasuk dalam golongan yang kata Ustaz Jakiroh tadi bilang yang sia-sia itu ibadahnya menurun. Nah, berarti kalau baca Al-Qur'annya misalnya bulan-bulan biasa itu sehari bisa 2 lembar. Jangan sampai waktu bulan Ramadan malah cuma 1 lembar. Alasannya hanya cuma karena malas dan lapar. Nauzubillah, jangan sampai. Dan yang gak pernah baca Al-Quran juga sebelum bulan Ramadan ini, kalau ketika bulan Ramadan gak pernah baca Al-Quran, apa bedanya dengan bulan-bulan kemarin? Ya kan, padahal dari bulan Ramadan ini pintu taubat terbuka lebar. Iya, betul banget Ustazah Okta. Pahala dilipat gandakan oleh Allah. Kan? Nah terus apalagi Ustazah? Sudah, apakah itu aja faktor-faktornya Ustazah? Sepertinya untuk podcast kali ini segitu aja Ustazah ya. Faktor-faktor atau hal-hal yang membuat orang dikatakan merugi selama bulan Ramadan. Nah, Masya Allah. Tadi Ustaz Jakiroh sudah menyampaikan banyak sekali ilmu atau pesan-pesan dan penjelasan tentang bagaimana kita tidak menjadi golongan orang yang sia-sia selama bulan Ramadan.
Nah, yang ini kita penutup Ustazah ya. Iya, 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 iya. Ustazah kira ada nggak nih pesan atau apa ya namanya, pesan atau peringatan untuk pemirsa podcast kalian? Pesan aja Ustazah Iya, ya, oke. pesan. Jadi untuk pesan-pesan untuk kita semua, khususnya penonton podcast Karen Hasanah, semoga kita semua bukan termasuk dari golongan orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan. Jadi hindari melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat, hindari kegiatan-kegiatan yang membuat pahala kita selama Ramadan berkurang, hindari tidur berlebih juga. Itu tadi saja ya. Betul, Iya. betul. Nah, begitu tadi penjelasan dari Ustazah Jakiroh dan pesan dari Ustazah Jakiroh ya. Nah, Iya. terima kasih banyak Ustazah Jakiroh sudah Terima kasih kembali iya, Ustazah Okta. sudah memberikan informasinya, ilmunya untuk kita semua di sini. Ya, terima kasih kembali Ustazah Okta. Nih, sama-sama saja. Nah, baik pemirsa semua, sekian acara bincang-bincang kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Jakiroh tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan beberapa narasumber yang lainnya. Dan jangan lupa juga pemirsa semua saksikan terus tayangan podcast setiap hari. Insya Allah di bulan Ramadan. Dan jangan lupa share, like, and subscribe Iya, podcast betul kita. sekali. Nah, baik, Ramadan berkah, perbanyak sedekah, Ibadah ibadah istiqomah. istiqomah. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.